Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung menetapkan atau membuat sebuah program yaitu SMA Unggul. Nah, SMA Unggul ini dimaksudkan supaya SMA-SMA yang ditunjuk itu dapat mempercepat peningkatan mutu. Peningkatan mutu yang dimaksud itu meliputi berbagai hal, misalnya proses pembelajaran di kelas, pemenuhan sarana prasarana, kemudian pembinaan karakter dan lain-lain. Jadi ini sebenarnya dalam rangka betul-betul ingin mempercepat peningkatan kualitas pendidikan di Provinsi Lampung. Perlu kami sampaikan bahwa untuk tahun pelajaran 2026-2027, SMA unggul dan SMA reguler untuk jalurnya masih sama-sama 4 jalur. Yang pertama adalah jalur domisili, kemudian nanti yang kedua jalur afirmasi, kemudian jalur prestasi, dan jalur mutasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun. Ya pun. Halo sahabat Edu, senang sekali saya Rizka kembali hadir menyapa dalam podcast Tapis, Talk Show Pendidikan dan Inspirasi Sekolah. Podcast ini hadir sebagai ruang diskusi, inspirasi, dan kolaborasi untuk membahas berbagai isu di bidang pendidikan dan kebudayaan di Provinsi Lampung. Nah, di hari yang luar biasa ini saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh rekan saya. Saya Sis Ani, apa kabar sahabat Edu? Semoga semua dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat ya. Nah, kali ini kita akan membahas tema atau materi yang berhubungan dengan sahabat Edu semua nih, yaitu yang sebentar lagi akan menghadapi ujian sekolah atau kelulusan. Ini pasti sahabat Edu sedang pusing-pusingnya ya. Iya nih, sudah makin giat belajar, makin yakin dengan pilihan jurusan yang akan dipilih nanti ketika lulus gitu. Atau malah masih bingung nih sama jurusan apa yang akan dipilih nanti. Nah, ngomong-ngomong soal kelulusan nih ya, dalam beberapa waktu ke depan ini akan ada penerimaan murid baru pada tingkat SMA. Nah, itu yang akan kita bahas pada tema kita kali ini. Kita akan membahas tentang sistem penerimaan murid baru atau SPMB tingkat SMA. Saat ini sudah hadir bersama kita salah satu anggota tim perumus petunjuk teknis sistem penerimaan murid baru atau SPMB SMA tahun ajaran 2026-2027. Bapak Hendra Putra SPD MPD. Selamat datang Bapak. Terima kasih. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Pak. Ya. Alhamdulillah sehat-sehat Bapak. Baik, sekarang kita langsung masuk aja nih Pak ke pertanyaan. Masyarakat banyak banget ingin memahami nih Pak tentang landasan hukum yang menjadi fondasi SPMB agar prosesnya tetap adil dan terstandar. Apa saja dasar pelaksanaan SPMB ini Pak? Serta peran setiap regulasi dalam menjamin proses penerimaan yang objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan tanpa diskriminasi. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang sangat baik. Sahabat Edu semuanya, pada kesempatan yang sangat baik ini perlu kami sampaikan bahwa dasar hukum untuk pelaksanaan penerimaan murid baru di tingkat SMA tahun pelajaran 2026-2027 itu ada 4. Yang pertama adalah Peraturan Menteri Pendidikan Dasar Menengah nomor 3 tahun 2025, yaitu tentang sistem penerimaan murid baru di tingkat nasional. Kemudian yang kedua, kita memiliki dasar hukum yaitu berupa Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Di dalam surat edaran ini lebih spesifik dicantumkan
bagaimana proses penerimaan murid baru di tingkat SMA. Kemudian yang berikutnya kita memiliki keputusan Gubernur Provinsi Lampung nomor G148 yang membahas masalah petunjuk teknis sistem penerimaan murid baru pada sekolah menengah untuk tahun pelajaran 2026-2027. Dan ini menjadi acuan untuk sistem penerimaan murid baru di Provinsi Lampung. Kemudian yang keempat, kita memiliki keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung nomor 800 tahun 2025, yaitu tentang penetapan SMA Negeri Unggul. Keempat sumber hukum itulah yang akan kita jadikan sebagai patokan dengan harapan bahwa pelaksanaan SPMB bisa berlangsung secara objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan tanpa diskriminasi. Oke, selanjutnya ya Pak ya. Banyak orang tua khawatir nih soal keadilan dan biaya nih Pak ya. Nah, bagaimana prinsip penyelenggaraan SPMB ini serta penegasan resmi bahwa pendaftaran dan daftar ulang ini tidak dipungut biaya sama sekali serta termasuk kampanye no titip no justip nih Iya. Pak. Baik, saya kira itu pertanyaan juga sangat baik dan memang harus dipahami oleh seluruh calon murid baru Mhm. ataupun para orang tua bahwa untuk tahun ajaran 2026-2027 di dalam penerimaan murid baru, maka kita akan menyelenggarakan SPMB ini dengan prinsip-prinsip. Yang pertama adalah objektif, artinya bahwa semua yang kita kerjakan berbasis data yang jelas atau standar yang jelas. Kemudian bersifat transparan, artinya sifatnya terbuka dan bisa diketahui oleh masyarakat secara keseluruhan. Mhm. Kemudian akuntabel, artinya bahwa kegiatan SPMB ini bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian berkeadilan, artinya memberikan kesempatan yang sama kepada semua calon murid baru. Kemudian yang berikutnya adalah tanpa diskriminasi. Mhm. Tanpa diskriminasi ini dimaksudkan bahwa kita tidak memandang latar belakang calon murid, tetapi semua calon murid di seluruh Provinsi Lampung punya kesempatan yang Iya, sama untuk betul. mengikuti SPMB ini. Iya. Kemudian perlu kami jelaskan juga bahwa dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip ini, tahun ini kita punya tagline yaitu no titip, no justip. Hmm. Artinya bahwa diharapkan betul bahwa pelaksanaan SPMB ini betul-betul bisa berjalan sesuai dengan aturan. Hmm. Tidak ada intimidasi atau tekanan-tekanan dari berbagai pihak manapun. Dan ini tentunya akan ditunggu oleh masyarakat secara keseluruhan. Jadi sangat tegas sekali ya sahabat Edu, no titip, no justip ya. Benar. Ya, benar Mhm. benar sekali sahabat Edu. Mhm. Nah, berikutnya nih Pak, dalam petunjuk teknis SPMB ini ada istilah SMA unggul dan SMA reguler. Mhm. Nah, apa sih perbedaan mendasar antara SMA unggul dan SMA reguler ini? Termasuk penetapan sekolah unggul, daya tampungnya, dan implikasinya terhadap mekanisme seleksi itu sendiri. Baik. Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di Provinsi Lampung, kita bersyukur bahwa Bapak Kepala Dinas kita memiliki program-program untuk mendorong mempercepat peningkatan mutu pendidikan di Provinsi Lampung. Nah, salah satunya adalah bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung menetapkan atau membuat sebuah program yaitu SMA Unggul. Nah, SMA Unggul ini dimaksudkan supaya SMA-SMA yang ditunjuk itu dapat mempercepat peningkatan mutu. Peningkatan mutu yang dimaksud itu meliputi berbagai hal, misalnya proses pembelajaran di kelas, pemenuhan sarana prasarana, kemudian pembinaan karakter, dan lain-lain. Jadi ini sebenarnya dalam rangka betul-betul ingin mempercepat peningkatan kualitas pendidikan di Provinsi Lampung. Ya. Kemudian ada SMA reguler. Mhm. SMA reguler pun sebenarnya dituntut hal yang sama supaya bisa mempercepat peningkatan mutu pendidikan di tingkat SMA di Provinsi Lampung. Tetapi supaya ada nilai ungkit atau nilai percepatan, maka dibuatlah SMA unggulan. Nah, SMA unggulan ini sekali lagi dimaksudkan supaya sekolah-sekolah yang ditunjuk melalui keputusan Bapak Kepala Dinas itu betul-betul bisa berbenah diri, kemudian bisa
bekerja sangat maksimal untuk mendapatkan standar-standar yang levelnya di atas standar nasional. Baik, berarti calon murid yang akan mendaftar nih Pak di SMA Unggul harus mengikuti tes akademik atau TPA ya Pak. Jalur pendaftaran tertentu seperti jalur prestasi dan jalur domisili. Nah, berbeda dengan calon murid yang akan mendaftar di SMA reguler yang hanya mengandalkan nilai rapor atau transkrip dan verifikasi dokumen. Jadi tanpa tes TPA. Oke, sekarang kita masuk ke mekanisme inti ya Pak ya. Nah, bagaimana jalur pendaftaran SPMB beserta masing-masing persentase kuotanya? Siapa saja yang berhak mendaftar di masing-masing jalur? Dan bagaimana prioritas jika pendaftar melebihi kuota nih Pak? Baik, sebelum saya jawab ke masalah itu, saya ingin menekankan kembali kepada seluruh sahabat Edu Mm-mm. bahwa yang punya keinginan ataupun yang memang punya kesempatan untuk melanjutkan ke jenjang SMA tahun pelajaran 2026-2027, Mm-mm. yang pertama itu pastikan dulu apakah sahabat Edu akan mendaftar pada SMA unggul Mm-mm. atau akan mendaftar di SMA reguler. Reguler. Ini yang harus dipastikan dulu. Iya. Mm-mm. Karena nanti pelaksanaan SMA unggul dan SMA reguler ini akan berbeda. Mm-mm. Nah, kemudian menjawab pertanyaan dari host tadi, perlu kami sampaikan bahwa untuk tahun pelajaran 2026-2027, SMA unggul dan SMA reguler untuk jalurnya masih sama. Masih sama-sama 4 jalur. Mm-mm. Yang pertama adalah jalur domisili. Kemudian nanti yang kedua jalur afirmasi, kemudian jalur prestasi, dan jalur mutasi. Nah, untuk lebih lengkapnya atau lebih jelasnya bahwa untuk jalur domisili, kita akan menerima siswa minimal 30%. Yang harus kita pahami ataupun sahabat Edu yang betul-betul harus cermati bahwa jalur domisili ini berbeda dengan jalur zonasi. Jalur domisili itu adalah jalur yang dipergunakan oleh calon siswa yang memang mereka berada di wilayah-wilayah tertentu yang berdekatan dengan sekolah yang mereka akan pilih. Nah, untuk jalur domisili ini nanti, ini ada perbedaan antara SMA unggul dengan SMA reguler. Untuk SMA unggul, diterima atau tidaknya pada jalur domisili, ini nanti akan ada yang namanya tes pengetahuan akademik atau tes potensial akademik atau TPA. Jadi artinya bahwa sahabat Edu yang akan mendaftar melalui jalur domisili di SMA unggul bisa diterima atau tidak nanti tergantung dengan nilai tes potensial akademiknya. Mm-mm. Itu. Kemudian untuk sekolah reguler, maka nanti akan diterima atau tidak nanti didasarkan pada nilai SKL. Jadi didasarkan pada nilai SKL. Jadi ada perbedaan ini. Mm-mm. Kemudian yang berikutnya harus dipahami juga jalur domisili ini sekali lagi bukan ditentukan oleh jarak rumah ke sekolah yang akan dituju. Saya ulangi lagi bahwa untuk SMA reguler ditentukan berdasarkan nilai tes potensial akademiknya. Kemudian untuk SMA reguler itu ditentukan berdasarkan nilai SKL-nya begitu. Oh, jadi berarti untuk yang unggul walaupun ada di domisili tapi tetap ikut tes ya Pak? Benar. Jadi yang prioritas adalah hasil tes TPA-nya, betul. bukan jarak terdekatnya. betul. Oh ya, jadi kalau yang reguler itu tanpa tes, tapi nilai Dari ijazah atau SKL. Nilai ijazah atau SKL. Jadi sama juga yang reguler juga jalur domisili ini diterimanya nanti bukan karena jarak, tetapi dari nilai SKL atau nilai ijazahnya. Iya, di situ perbedaannya ya Pak ya. Betul. Iya. Gitu. Kemudian selanjutnya? Kemudian yang berikutnya adalah jalur afirmasi. Untuk jalur afirmasi, SMA unggul dengan SMA reguler ini sama. Jadi dia sama. Nanti kita akan menerima jumlah calon murid itu minimal 30%.
Nah, untuk jalur domisili ini, siswa yang boleh mendaftar nanti adalah 25%-nya berasal dari calon murid yang berasal dari keluarga tidak mampu. Kemudian 5%-nya berasal dari siswa-siswi disabilitas. Nah, Oh. diterima atau tidaknya melalui jalur afirmasi ini ditentukan yang pertama memiliki persyaratan dulu. Persyaratannya itu seperti Kartu Indonesia Pintar, kemudian PKH dan KKS atau kartu-kartu yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial begitu atau Kementerian Sosial. Kemudian untuk yang disabilitas tentunya ada surat keterangan dari dokter yang menyatakan bahwa yang bersangkutan memang menyandang kekurangan atau disabilitas begitu. Nah, untuk penentuan diterima atau tidaknya jalur domisili ini nanti ditentukan oleh jarak. Nah, jadi artinya bahwa melalui jalur afirmasi ini siswa-siswi itu harus mendaftar di sekolah-sekolah yang ada di dekat tempat tinggalnya begitu. Karena nanti ditentukan oleh jarak begitu. Itu untuk jalur Afirmasi. afirmasi gitu. Kemudian yang berikutnya jalur prestasi. Nah, untuk jalur prestasi ini betul-betul calon murid ataupun sahabat edu harus paham betul bahwa untuk penerimaan calon murid kita akan menerima minimal 35%. Nah, untuk 35% ini sekali lagi harus diingat ada SMA unggul dan ada SMA reguler. Untuk SMA unggul nanti akan ada tes potensial akademik. Dan penentu diterima atau tidaknya untuk yang mendaftar di SMA unggul melalui jalur prestasi itu ditentukan oleh 4 variabel. Yang pertama adalah nilai raport semester 1 sampai 5. Itu nanti akan diboboti 30%. Kemudian ada nilai TKA yang dilakukan pada waktu calon murid mengakhiri kegiatan pembelajaran di SMP atau sekolah sederajat begitu. Kemudian nanti akan ada tes potensial akademik. Diboboti juga 30%. Kemudian bagi calon murid yang punya sertifikat, mereka bisa memasukkan sertifikat itu karena ada nilai 10% begitu. Prestasi ya Pak ya? Untuk Iya. prestasi, sekali lagi untuk SMA unggul. Nah itu, jadi 35%-nya langsung ditentukan oleh 4 variabel tadi. Nah, sementara untuk SMA reguler ini jalur prestasi ini tidak dilaksanakan tes gitu. Jadi tidak ada dilaksanakan tes, tapi penentunya itu nanti dibagi-bagi berapa prosentase. Ada 21% itu nanti akan ditentukan berdasarkan nilai raport semester 1 sampai 5 ditambah nilai TKA. Jadi sekali lagi saya mengingatkan lagi beda pengertian TKA dengan TPA. Iya. Kalau TKA berarti tes yang dilaksanakan di SMP, tapi kalau TPA nanti akan dilaksanakan oleh panitia penerimaan murid baru ini begitu. Kemudian ada 3% dipersiapkan untuk calon murid yang punya sertifikat di bidang akademik. Misalnya Olimpiade Sains, misalnya cerdas cermat dan lain-lain. Mereka bisa menggunakan sertifikat itu begitu. Nah, kemudian nanti khusus untuk yang non akademik nanti akan dibeda-bedakan lagi. Ada 2% dari pengurus OSIS atau pengurus pramuka, dalam hal ini adalah ketuanya. Kemudian ada 3% menggunakan sertifikat yang berkaitan dengan budaya. Kemudian ada 3% menggunakan sertifikat yang hubungannya dengan olahraga. Kemudian ada 3% yang menggunakan sertifikat hafiz atau hafalan Al-Quran. Nah, yang harus dipahami juga terkait dengan jalur prestasi ini tidak semua calon murid bisa daftar. Tetapi yang bisa mendaftar di jalur prestasi ini hanya anak-anak yang ranking paralel di SMP-nya. Untuk SMP yang akreditasinya A, maka ranking paralelnya itu tahun ini kita buat sebanyak 40%. Jadi artinya kalau misalnya di SMP itu muridnya 300 misalnya, itu di ranking secara paralel, maka yang boleh mendaftar melalui jalur prestasi ini hanya peringkat atas sebanyak 40%.
Artinya kalau Mmm. dari 300, berarti kalau 40%-nya kan 120 murid Mhm. Iya. yang peringkatnya di atas. Mhm. Kemudian kalau sekolahnya itu punya akreditasinya B, maka 25% peringkat Mhm. atas yang boleh Mhm. daftar. Mhm. Kemudian kalau sekolahnya akreditasinya C, itu hanya 5% begitu. Nah, Mhm. ini yang harus dipahami oleh calon murid. Nah, untuk itu kepada calon murid, kami juga berharap bahwa strategi penting. Iya. Strategi penting. Jadi silakan diatur, dicermati, kira-kira bisa masuk melalui jalur apa nanti begitu. Mmm. Kemudian yang terakhir itu adalah jalur mutasi. Jalur mutasi untuk SMA unggul dan SMA reguler prinsipnya sama. Kita berikan alokasi 5%, kemudian dari 5% itu dibagi dua, 3%-nya diperuntukkan untuk orang tua yang pindah tugas dan diikuti oleh kepindahan tempat tinggal anaknya. Mhm. Kemudian nanti ada 2% diperuntukkan untuk anak kandung guru, di mana guru itu memang mengajar di sekolah yang dia Dipilih. tuju. Mhm. Mhm. Nah, jadi seperti itu. Jadi sekali lagi penekanannya untuk jalur mutasi ini hanya diberikan kepada calon murid yang orang tuanya pindah tugas dari satu wilayah ke wilayah yang lain dan diikuti kepindahan anaknya. Mhm. Nah, ini Iya. harus dipahami juga Iya. begitu. Saya kira Mmm. itu jalur yang akan kita gunakan di dalam pelaksanaan SPMB tahun pelajaran 2026-2027. Iya, ini penjelasannya sangat lengkap dan rinci sekali ya Iya, Mhm. tentang penerimaan murid baru bener ya. banget. Mhm. Mhm. Nah, ada juga nih Pak, tadi Mhm. disebutkan juga salah satu ketentuan pada jalur prestasi itu ada nilai TKA. Mhm. Betul. Apakah nilai TKA dari SMP ini sangat berpengaruh untuk calon murid baru pada jalur ini atau tidak terlalu signifikan atau bagaimana Pak? Iya, untuk SMA unggul tadi, kan tadi sudah diboboti 30%. Mhm. Artinya sangat signifikan begitu, sangat Mhm. mempengaruhi diterima atau tidaknya. Mhm. Mhm. Nah, tetapi untuk jalur yang SMA reguler tadi, Mhm. yang 21% menggunakan Mhm. nilai raport tadi, itu juga sangat berpengaruh. Karena Mhm. ketentuannya untuk jalur prestasi di SMA reguler, itu bobotnya nilai raportnya 50%, kemudian nilai tes potensial akademiknya, saya ulangi, nilai tes kemampuan Mhm. akademiknya atau TKA-nya Mhm. 50%. Nah, Iya. kalau Mmm. 50% kan berarti sangat signifikan Iya, pengaruhnya begitu. sangat berpengaruh ya. Ya. Oke, selanjutnya nih Pak ya, banyak pertanyaan dari calon murid yang Mhm. bingung nih soal dokumen ya Pak. Iya. Bagaimana persyaratan dokumen untuk setiap jalur ya? Ada domisili unggul reguler, ada afirmasi, ada prestasi Prestasi. unggul reguler, dan mutasi ya Pak. Termasuk catatan khusus mengenai kartu keluarga, Iya. surat keterangan domisili, dan surat penugasan perpindahan tugas ini bagaimana Pak? Iya, untuk persyaratan ataupun dokumen memang kita bagi dua, ada dokumen pokok atau wajib, kemudian ada dokumen tambahan. Mhm. Untuk dokumen pokok, yang pertama tentunya adalah kartu keluarga. Kartu keluarga ini ada ketentuan bahwa kartu keluarga ini umurnya minimal 1 tahun terhitung pada saat pendaftaran. Kemudian yang kedua ada ijazah, kemudian ada akte kelahiran, kemudian kartu keterangan domisili, kemudian pas foto. Khusus Mhm. untuk surat keterangan domisili, itu hanya dimungkinkan sebagai pengganti kartu keluarga untuk siswa yang terkena dampak bencana. Mhm. Apakah bencana alam atau bencana sosial. Nah, Mhm. jadi sekali lagi untuk surat keterangan domisili, peruntukannya hanya terbatas, hanya untuk keluarga atau calon siswa yang dapat musibah terkait dengan bencana alam ataupun bencana sosial begitu. Mmm. Nah, kemudian secara spesifik ketentuan ataupun dokumen-dokumen yang diperlukan itu disesuaikan dengan jalurnya nanti. Mhm. Kalau misalnya jalur prestasi misalnya, tentunya yang bersangkutan harus punya nilai TPA dan TKA tadi. Ya. Ya. Kemudian kalau jalur mutasi, maka dia harus mempunyai surat keterangan tempat orang tuanya Mhm. bekerja, kemudian sekaligus surat keterangan itu menyebutkan bahwa memang benar
orang tua yang bersangkutan itu dipindah tugaskan Ya. dari instansi sebelumnya ke instansi berikutnya. Nah, tetapi di situ juga tidak cukup hanya orang tuanya pindah, tetapi anaknya juga ikut pindah. Saya ambil contoh misalnya, salah satu orang tua pindah misalnya dari kabupaten, sebut saja misalnya di Kabupaten Lampung Utara. Orang tuanya pindah ke Bandar Lampung. Nah, artinya bahwa anaknya waktu di SMP, anaknya juga SMP-nya di Lampung Utara. Sekarang dia akan sekolah di Bandar Lampung. Nah, dalam artian tidak berlaku kalau hanya orang tuanya yang pindah tugas, tetapi anaknya memang sudah ada di Bandar Lampung misalnya. Itu nggak bisa seperti itu begitu. Nah, itu kira-kira untuk penjelasan surat dokumentasi yang memang dibutuhkan gitu. Nah, kemudian khusus untuk penggunaan kartu keluarga tadi, ini juga harus menjadi perhatian juga kepada sahabat edu sekalian, bahwa nama siswa atau nama murid itu harus sama-sama ada nama orang tuanya juga di dalam kartu keluarga itu sebagai kepala keluarga. Jadi ada nama orang tuanya, kemudian ada nama anaknya, orang tuanya bertindak sebagai kepala keluarga, dan siswanya sebagai anggota keluarga. Itu harus menjadi perhatiannya juga. Baik, Pak. Nah, sahabat edu semua, penjelasan dari Bapak Hendra juga sangat jelas ya. Jadi untuk menjawab pertanyaan dari orang tua atau wali yang banyak nih muncul pertanyaan tentang kakak gitu, bagaimana gitu. Jadi ini sudah terjawab, dan supaya untuk yang suka titip kakak nih, ke keluarga lain supaya bisa mendaftar di sekolah yang diinginkan. Iya, nah sekarang kita ke pertanyaan yang paling banyak ditanyakan oleh orang tua atau wali calon murid yang ingin mendaftar ya, yaitu tentang jadwal nih Pak ya. Baik. Jadi jadwal lengkap pendaftaran, verifikasi, tes, pengumuman, dan daftar ulang untuk SMA unggul dan SMA reguler ini bagaimana nih Pak? Ya, untuk jadwal pelaksanaannya sebagaimana yang sudah saya sampaikan di awal, bahwa untuk SMA unggul kita akan melaksanakan proses penerimaan siswa atau penerimaan murid baru itu lebih awal. Rangkaian kegiatan penerimaan untuk SMA unggul insya Allah akan kita mulai dari tanggal 2 Juni dan rangkaiannya nanti akan berakhir di tanggal 12 Juni. Nah, tanggal 2 sampai tanggal 5 itu adalah pendaftaran, kemudian nanti akan ada verifikasi berkas, kemudian nanti akan ada simulasi TPA akan dilaksanakan pada tanggal 7, kemudian pelaksanaan tesnya akan dilaksanakan tanggal 8 Juni, kemudian pengumuman itu akan dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2026 tentunya. Dan setelah pengumuman nanti tentunya di tanggal 11 dan tanggal 12 Juni itu akan ada proses pendaftaran ulang begitu. Selanjutnya kita berharap bahwa calon murid atau sahabat edu semuanya bisa diterima di SMA unggul. Tetapi manakala misalnya nasib belum baik, maka yang bersangkutan masih diizinkan atau diperkenankan untuk mendaftar di SMA reguler. Karena untuk pendaftaran SMA reguler baru mau kita laksanakan mulai tanggal 15 Juni, nanti akan berakhir di tanggal 25 Juni 2026. Tentunya dengan urutan-urutan, nanti ada pendaftarannya tanggal 15 sampai 19 Juni, kemudian ada verifikasi berkas, kemudian nanti akan ada pengumuman di tanggal 24 Juni. 24 Juni 2026 dan daftar ulangnya akan dilaksanakan tanggal 24 sampai dengan 25 Juni tahun 2026. Dan selanjutnya nanti untuk hari pertama masuknya sama nanti akan kita laksanakan di tanggal 13 Juli 2026. Kemudian di tanggal 13 Juli itu sendiri nanti akan diteruskan dengan kegiatan masa pengenalan lingkungan begitu. Jadi secara spesifik sekali lagi untuk SMA unggul akan dimulai tanggal 2 sampai 12 Juni. Kemudian untuk SMA reguler akan dimulai tanggal 15 sampai 25 Juni. Dengan ketentuan sekali lagi untuk anak-anak atau calon murid
yang belum beruntung mendaftar di SMA unggul Mhm. masih diberi kesempatan untuk mendaftar di SMA reguler Mhm. dengan jalur yang sudah disebutkan tadi. Iya, lengkap sekali ya Pak jadwal pelaksanaan SPMB ini dari mulai pendaftaran online Iya. sampai waktu masuk sekolah untuk keempat jalur pada SMA unggul dan reguler ya Pak ya. Ya. Nah, sehubungan dengan daftar ulang dan hak lanjut nih Pak, Mhm. bagaimana prosedur daftar ulang serta kebijakan bagi calon murid yang tidak diterima di SMA unggul tetapi masih ingin mendaftar di SMA reguler ini? Ya, untuk kesempatan anak-anak mendaftar sekali lagi bahwa untuk yang belum diterima di SMA unggul masih punya kesempatan gitu untuk Mhm. mendaftar di SMA reguler Mhm. begitu. Iya. Jadi masih ada kesempatan nih untuk sahabat Edu semua Mhm. untuk mengikuti SPMB SMA reguler jika tidak diterima di SMA unggul. Mhm, dan semuanya gratis ya Pak ya. Benar, Mhm. ya. Mungkin sebagai informasi tambahan bahwa kepada seluruh sahabat Edu yang akan mengikuti proses SMBP ataupun seleksi penerimaan murid baru di SMA tahun ini, Mhm. bahwa selama proses pendaftaran tidak ada uang bayaran atau uang pendaftaran. Mhm. Untuk itu juga mohon berhati-hati jangan sampai tertipu oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang Mhm. seolah-olah bisa membantu untuk masuk Iya. dengan bayaran Iya. sekian dan sekian begitu. Iya. Karena sekali lagi untuk tahun ajaran ini kita tagline-nya sangat jelas, Mhm. no No titip, titip, no no just just tip. tip. Ya, oke. Kalau misalnya kurang jelas, no just tip itu no jasa titipan. Iya. Oke, baiklah Bapak. Terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu di sini. Terima kasih atas penjelasan yang sangat runtut, lengkap, dan sesuai petunjuk teknis Iya. SPMB SMA tahun ajaran 2026-2027. Nah, kira-kira masih ada yang ingin disampaikan Pak untuk sahabat Edu? Ya, Silakan. mungkin sedikit lagi bahwa selanjutnya kepada sahabat Edu semuanya terkait dengan penjelasan yang sudah kita sampaikan tadi, untuk lebih jelasnya dan lebih detailnya nanti bisa melihat di websitenya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kebudayaan Provinsi Provinsi Lampung, yaitu nanti akan ada http kemudian slash lampung.spmb.id, itu Hmm. bisa dilihat di situ. Mudah-mudahan dalam beberapa hari ke depan itu segera akan kita sampaikan, termasuk juga nanti informasi-informasinya itu akan kita sebarkan secara masif, baik melalui grup WA, kemudian guru-guru di SMP, semuanya akan kita Mhm. sebarkan secara masif begitu, Mhm. sehingga anak-anak betul-betul bisa melihat secara detail. Nah, sebelum kita akhiri, sekali lagi kepada seluruh sahabat Edu yang punya kesempatan untuk mengikuti seleksi penerimaan murid baru di SMA tahun 2026-2027, betul-betul gunakan strategi supaya bisa diterima melalui salah satu jalur. Sebagai informasi terakhirnya bahwa untuk tahun ini kita tidak mengenal lagi yang istilahnya nanti bisa pindah setelah 3 bulan Mhm. atau setelah Iya. 1 semester, Iya. tidak begitu. Iya. Jadi ketika nanti SPMB ini selesai, maka proses penerimaan murid baru juga selesai. Mhm. Jadi jangan sampai karena salah strategi kita tidak diterima di mana-mana. Mudah-mudahan sahabat Edu sekalian bisa memahami. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Hendra sudah menjelaskan secara Hmm. rinci dan Terima runtut. Nah, kasih. untuk sahabat Edu semua nih, jadi intinya jangan lupa untuk selalu ngecek nih di website atau Mhm. sosial media kita agar Ya. tidak ketinggalan informasi. Ya. Nah, untuk sahabat Edu semua, sampailah kita pada penghujung acara. Semoga hari ini informasi yang kita berikan bermanfaat dan menambah ilmu untuk sahabat Edu semua. Iya. Saya Ani. Dan saya Rizka, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.